Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait suku banyak untuk persiapan PTS semester 2. Oke, kita langsung membahas untuk soal nomor 1. Oke, di sini ditanya hasil bagi dan sisa. Nah, dari pembagian suku banyak derajat 5 oleh suku banyak derajat 2. Oke, ini bisa dilakukan metode pembagian bersusun, bisa juga dengan metode Horner ya. Nah, kenapa demikian? Karena pembaginya ini bisa difaktor. Ya. X kuadrat min 3x tambah 2 bisa difaktor menjadi x min 2 dikali x min 1. Nah, jadi kita bisa manfaatkan metode Horner. Oke, koefisien dari suku banyak derajat 5 adalah 3, kemudian min 5, 1, minus 12, 14, kemudian 7. Oke, kita gunakan x min 2 terlebih dahulu, maka x-nya sama dengan 2. Oke, kita turunkan 3, kali 2, 6, ya, dijumlahkan jadi 1, dikali 2, 2, jumlahkan 3, dikali 2, 6, dijumlahkan minus 6, kali 2 minus 12, dijumlahkan 2, ya, kali 2, 4, ini dijumlahkan 11. Oke, kemudian dibagi lagi ya oleh x min 1. Ya. X min 1, maka x-nya sama dengan 1. Oke, kita jumlah, ini 3 turun, kali 1, 3, jumlah 4, kali 1, 4, dijumlahkan 7, kali 1, 7, dijumlahkan 1, kali 1, 1, dijumlahkan 3. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan hasil baginya dengan koefisien, ini hasil baginya, 3x pangkat 3 tentunya, karena ada 4 ya sebenarnya. Tambah 4x pangkat 2 tambah 7x tambah 1. Sementara sisanya adalah 3 ya, 3 dikali oleh x min 2 yang pertama kali nih ya. Jadi 3 dikali x min 2 nah, ditambah dengan sisa yang pertama. Nah, seperti ini. Maka ketika kita hitung menjadi 3x minus 6 tambah 11. Nah, jadi hasilnya 3x plus 5. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, sepertinya sama dengan soal nomor 1. Ya, pertanyaannya hasil bagi dan sisa. Ya, cukup banyak derajat 5, pembaginya adalah 3x kuadrat tambah 4x tambah 5. Nah, ini seperti nggak bisa difaktor. Ya, sehingga ya mau nggak mau kita gunakan pembagian bersusun. Ya, pembagian bersusun, nah, katakanlah di sini. Jadi 6x pangkat 5, ya, ditambah 32x pangkat 4, tambah 21x pangkat 3, 27 x kuadrat dikurang 13x tambah 22. Oke, ini dibagi dengan 3x kuadrat plus 4x tambah 5. Oke, yang kita perhatikan yang depan ya, suku depan, suku utamanya. 6x pangkat 5 dibagi dengan 3x kuadrat, maka hasilnya adalah 2x pangkat 3. Maka ini kita kalikan semua dengan 2x pangkat 3, kita peroleh 6x pangkat 5 tambah 8x ya pangkat 4 tambah 10x pangkat 3. Oke, kita kurang, kita peroleh 32 kurang 8, 24 x pangkat 4 tambah 11x pangkat 3 tambah 27 x pangkat 2. Nah, ini jangan diturunkan dulu, biarkan. Kemudian kita lihat lagi koefisien utamanya 24x pangkat 4. Jadi bagi 3x kuadrat menjadi 8x pangkat 2. Maka ini kita kalikan dengan 8x kuadrat. Sehingga kita peroleh 24x pangkat 4 tambah 32x pangkat 3.
ditambah 40x pangkat 2. Oke, kita kurang, maka kita peroleh 11 kurang 32 minus 21 ya. Tambah minus lagi di sini 13 x pangkat 2 turunkan min 13 x. Oke, kita lihat lagi koefisien utamanya min 21 x pangkat 3 ya. Jadi ini kita kali dengan min 7 x. Nah, sehingga kita kali min 7 semua menjadi minus 21 x pangkat 3 minus 28 x kuadrat minus 35 x. Kita kurang, habis yang paling depan 28 kurang 13 ini 15 ya, kemudian 35 kurang 13 jadi plus 22 turun plus 22. Oke, kemudian kita lihat lagi koefisien utamanya 15x pangkat 2 sehingga kita tinggal kali dengan 5 ya. Diperoleh 15x pangkat 2 tambah 20x tambah 25. Nah, ini kita kurang. Hasilnya adalah 2x min 3. Oke, jadi kita perolehlah hasil baginya 2x pangkat 3 tambah 8x kuadrat min 7x tambah 5. Ya, kemudian sisanya 2x min 3. Oke, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Jika salah satu faktor dari fx adalah x tambah 3. Nah, berarti kita harus mencari A-nya terlebih dahulu nih dari kalimat pertama. Kalau seandainya x tambah 3 ini adalah faktor, artinya fx habis dibagi x tambah 3. Sehingga yang kita peroleh adalah f min 3 ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan peroleh min 3 pangkat 3 minus 27 tambah 10 kali 9, 90 dikurang 3A minus 15 ini sama dengan 0. Oke, ini jadi kita punya min 27 minus 42 tambah 90 jadi 48. Kurang 3A sama dengan 0. Dari sini dapatlah A-nya sama dengan 16 ya. Mudah-mudahan nggak salah hitung. Oke, jadi A-nya 16. Sehingga kita punya fungsi fx ini adalah x pangkat 3 tambah 10x kuadrat tambah 16x minus 15. Nah, salah satu akarnya adalah x tambah 3. Nah, ini kita faktor menjadi x tambah 3. Nah, dikali apa? Jadi kita bisa gunakan Horner ya untuk melihat faktor yang setelahnya. Kita x tambah 3 dikali ini 1, 10, 16, min 15. X tambah 3, x-nya berarti min 3. Nah, 1 turun kali min 3, jumlah jadi 7, kali min 3 minus 21, dijumlah jadi minus 5. Nah, jadi 15, dijumlahkan 0. Oke. Nah, sehingga kita punya perkaliannya x tambah 3 dikali dengan 1x kuadrat atau x kuadrat tambah 7x dikurang 5. Nah, ini bentuk fungsi efeknya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang merupakan faktor dari f2x-1. Nah, sehingga kita tinggal ganti x-nya dengan 2x-1. Setiap x yang ada di soal ini ganti dengan 2x-1. Nah, ini x diganti dengan 2x-1 tambah 3. Kemudian x kuadrat, x-nya ganti dengan 2x-1 kuadrat tambah 7 kali 2x min 1 dikurang 5. Nah, yang ditanya adalah faktor. Ya, yang merupakan faktor dari f2x min 1 adalah sepertinya dari opsi ini nggak mungkin yang derajat 1 ya. Kemungkinan yang derajat 2. Ya, karena nggak ada di opsi bentuk 2x tambah 2. Ya, atau x tambah 1 nggak ada. Kemungkinan besar yang bentuk yang derajat 2. Oke, 2x min 1 kuadrat ini diurai menjadi 4x kuadrat minus 4x tambah 1 ditambah 14x minus 7 dikurang 5.
Nah, jadi 2x tambah 2. Nah, ini disederhanakan jadi 4x kuadrat yang x-nya min 4x tambah 14x menjadi plus 10x. 1 kurang 7 min 6 jadi min 11. Nah, inilah faktor, salah satu faktor dari f2x min 1. Nah, jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, bentuk 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurang 14 kuadrat dikurang 9x tambah 18 bisa difaktorkan menjadi. Nah, ini kita perlu bantuan dari Horner ya. Kita lihat suku dari satuannya 18. Habis dibagi plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, ya, kemudian plus minus 6, plus minus 9, plus minus 18. Oh, banyak sekali ya. Nah, kemudian dibagi dengan plus minus 2 dan plus minus 1, faktor dari 2. Kita coba dulu yang bentuknya bulat ya, faktor dari bilangan bulat dari polinom derajat 4. Oke, koefisiennya adalah 2, 3, minus 14, minus 9, dan 18. Yang paling gampang itu adalah kita mengecek 1 dan min 1. Untuk mengecek 1, ya kita jumlahin semua koefisiennya. Kalau seandainya hasilnya 0, nah berarti 1 termasuk dari akar atau penyelesaian dari polinom derajat 4 ini. Coba kita jumlahkan 2 tambah 3, 5, kurang 14 jadi min 9, min 18, 18, hasilnya 0. Oke, berarti 1 termasuk. Ya, karena kalau kita jumlahkan semuanya hasilnya 0. Ya, kita turunkan 2. Ya, pasti hasil 0, kita buktikan. 1 kali 2, 2, dijumlahkan 5. Kali 1, 5, dijumlahkan min 9. Kali 1, min 9, dijumlahkan min 18. Kali 1, minus 18. Oke, jadi termasuk ya, X min 1. Jadi ini bisa difaktorkan menjadi X min 1. Nah, ini masih derajat 3. Ya, kita belum bisa memfaktorkan secara langsung. Kita minta bantuan lagi dengan cara mengecek 1 kembali. Apakah 1 masih termasuk akar dari ini? Kalau kita jumlahkan 7 kurang 9 min 2 kurang 18 min 20. Nah, enggak 0 hasilnya. Berarti 1 enggak ada ya. Udah enggak ada solusi di sini. Nah, kemudian min 1. Kita cek. Min 1 itu loncat-loncat. Kalau seandainya suku yang keganjil dijumlahkan sama dengan suku yang kegenap, ya, ini 2 tambah min 9 min 7, 5 tambah min 18 min 13, ternyata nggak sama. Jadi min 1 nggak termasuk solusi. Nah, sekarang kita cek 2 ya, atau min 2 ya, yang lebih besar dari 1 dan min 1 adalah 2 dan min 2 yang terdekat. Kita cek coba kalau seandainya 2 turun 4 9, kemudian 18 dijumlahkan 9, 18. Oke, ternyata 0. Ya, berarti benar 2 ini termasuk penyelesaian dari polinom derajat 3. Nah, yang terakhir, ada berarti X min 1, X min 2. Nah, yang terakhir adalah 299, berarti ini merupakan persamaan kuadrat, ya, polinom derajat 2. Nah, ini bisa kita faktorkan secara langsung kalau seandainya memang bisa difaktor. 2x kuadrat tambah 9x tambah 9. Sehingga kita peroleh X min 1, ya, dikali X min 2, 2x kuadrat tambah 9x tambah 9 difaktor jadi 2x dengan X 3 dan 3 ya, plus 3 dan plus 3. Nah, ini pemfaktoran dari derajat 4. Kita lihat hasilnya adalah X min 1, X min 2. Oke, yang E ya, untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Banyaknya akar real. Nah, ini sama seperti soal nomor 4. Ya, hanya saja ditanya banyaknya akar real. Ya, kalau tadi berarti banyaknya akar real 4 ya. Karena X min 1, ya, X-nya 1, X min 2, X-nya 2. Dan kemudian 2X tambah 3 berarti X-nya min 3/2 termasuk real. Kemudian yang tadi satu lagi X tambah 3 berarti X sama dengan min 3. Berarti ada 4 akar real. Nah, kalau yang nomor 5 ini, nah, kita cek dengan cara yang sama.
Oke, koefisiennya 2, 9, ya, kemudian 4, 27 minus 90. Oke, ini jumlahnya, koefisiennya seperti nggak 0, jelas, jadi 1 nggak termasuk ya. Nah, kalau kita lihat dari satuannya ini, konstantanya faktornya plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 6 juga bisa, ya, plus minus 9, plus minus 10, ya, semua banyak sekali nih. Ya, kemudian plus minus 15, ya, plus minus 18, kemudian plus minus 30, plus minus 45, dan plus minus 90. Ini baru satuannya, belum dibagi dengan koefisien utama. Ya, faktornya adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Jadi ada kemungkinan nanti 2/2, 3/2, 5/2, 6/2, dan seterusnya. Oke, kita coba yang bulat terlebih dahulu ya. Akar dari bilangan bulat. Oke, ini jelas 1 nggak mungkin. Ya, kalau min 1 coba kita coba suku yang ganjil dengan genap, koefisiennya kalau dijumlah sama atau tidak. 6, ini jadi 8 minus 84. Nah, sementara ini 30, 36, jadi nggak sama ya. Jadi min 1 juga bukan termasuk dari akar-akar penyelesaian. Jadi kita nggak bisa 1 dan min 1. Oke, kemudian nampaknya kalau 2, coba kita tes 2, 4, 13, 26, 30, 60. Nah, ini sudah besar sekali ya. Sementara kan di sini harus 0, sehingga di sini harus 90. Nah, jadi nggak mungkin 90 di sini. Jadi 2 nggak mungkin. 2 nggak mungkin. Ya, nampaknya kalau 2 positif bulat ya, 2, 3, 4, 5, 6, 9, dan seterusnya nggak mungkin ya. Angkanya akan sangat besar sekali, lebih dari 90. Kita pengen 90 ujung terakhir. Oke, coba kita cek negatif 2. Ya, negatif 2 jadi minus 4, 5, minus 10, minus 6, 12, kemudian 39, ini nggak nyampe 90. Kita coba lagi, agak gedean dikit, minus 5. Kalau min 3, coba min 5, 2, jadi min 10, min 1, 5, 9, minus 45, minus 18. Nah, ini cocok 90 hasilnya. Ya, min 5 kali min 18. Jadi dijumlahkan hasilnya 0. Oke, jadi min 5 termasuk. Selanjutnya, karena ini masih derajat 3, maka kita butuh corner kembali. Ya. 2, min 1, 9, min 18. Min 5 sudah dipakai. Kalau kita coba min 5 lagi, 2, min 10, ya, kemudian min 11, 55. Oh, ini angka sangat besar. Sementara kita pengen 0 dan hasilnya harus 18. Ya, jadi nggak mungkin. Hasilnya harus 18. Oke, kita coba bagian yang pecahan. Ya. Bagian yang pecahan. 1 dibagi 2. Ya. 1/2, 1, 0, 0, 9, setengah kali 9, enggak 18. Ya, coba pecahan lagi, 3/2 kali 2, ya, 3 dijumlahkan 2, kali 3/2, 3 dijumlahkan 12, 3/2 kali 12, 6 kali 3, 18. Oh, ini sesuai ya. Jadi kita dapatkan di sini bahwa polinomnya itu kalau difaktor jadi x plus 5 dikali dengan 2x min 3 dikali dengan 2x kuadrat tambah 2x tambah 12. Oke, apakah ini masih bisa difaktorkan? Atau dicari dengan akar-akarnya ada yang real? Kita cek dengan diskriminan. Kalau nggak bisa difaktor, diskriminannya adalah b kuadrat 4 dikurang 4 kali a kali c. Oke, jelas diskriminannya negatif. Ya, negatif. Sehingga dia definite. Ya, nggak bisa difaktorkan, ini tidak ada. Ya, tidak ada
solusi akar X, ya, X yang bilangan real. Jadi kita dapatkan ya, banyaknya akarnya hanya 2 yang real, yakni X sama dengan min 5 dan X sama dengan 3/2. Ya. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Diketahui P, ya. P ini sisa pembagian polinom AX oleh X min 1. Sisanya P. Oke, dari kalimat ini kita peroleh bahwa H1 ya, karena X min 1, maka jadi H1, ini hasilnya adalah P. Ya, karena sisanya P di situ diketahui. H1 nilainya berapa? X-nya diganti dengan 1, jadi 1 kurang 1 tambah 2 tambah 2, ini sama dengan P. Nah, dari sini dapatlah P-nya sama dengan 4. Oke ya, jadi P-nya 4. Kemudian kita diberikan limit. Nah, ini masuk ke materi limit tak hingga. Kalau kita tuliskan kembali, ini menjadi limit X menuju tak hingga dari Px pangkat 3. Karena P-nya 4, jadi 4X pangkat 3 dikurang Kx tambah 5 dibagi dengan Kx pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 7 dikurang limit K. Kan konstanta nih ya, limit konstanta tetap konstanta. Nah, ini kita bisa pindah ruas menjadi sama dengan K. Nah, oke, kita tahu bahwa limit bentuk tak hingga, limit X menuju tak hingga, yang bentuknya pecahan adalah kita cukup melihat dari koefisien dari pangkat tertinggi. Nah, ternyata di X-nya sama, pangkat tertinggi sama-sama 3. Karena sama-sama 3, maka kita ambil cukup koefisiennya saja. Jadi 4 per K, ini harus sama dengan K. Sehingga kita peroleh 4 sama dengan K kuadrat, atau K-nya sama dengan plus minus 2. Jadi K bisa 2, bisa min 2. Nah, di sini yang ada opsinya adalah yang E sama dengan 2, K-nya. Oke, nah ini untuk pembahasan soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui polinom fx bila dibagi dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2 bersisa 3x tambah 4. Oke, ini informasi yang pertama, fx dibagi oleh x kuadrat tambah 3x tambah 2, langsung kalau bisa difaktor kita faktor. X tambah 2 kali x tambah 1 faktornya. Sisanya adalah 3x plus 4. Kemudian informasi yang kedua, ya, fx dibagi oleh x kuadrat tambah x min 6, sisanya x min 10. Kita tuliskan jadi fx dibagi oleh x kuadrat tambah x min 6 difaktor menjadi x plus 3 dikali x minus 2. Nah, sisanya diketahui x min 10. Nah, pertanyaannya, ini informasi yang ketiga. Apabila fx ya dibagi oleh x kuadrat min x min 2, langsung kita faktor jadi x min 2 dikali x plus 1. Sisanya adalah, kita misalkan sisanya adalah ax tambah b. Yang jelas derajat sisa ya, lebih kecil 1 dibanding derajat pembagi ya. Kalau pembaginya derajat 2, maka sisanya derajatnya 1. Pembagi derajat 3, maka sisanya derajatnya 2, dan seterusnya. Oke, jadi kita mencari A dan B. Oke, dari informasi yang pertama, ya, kalau seandainya kita minta X min 2, Fx dibagi X min 2, nah, dari pertanyaan ini, maka kita peroleh ganti X-nya dengan 2. Ya, kita punya sisanya adalah 2 kali A tambah B. 2A tambah B. Sementara yang ada X min 2-nya ada di persamaan pertama, persamaan kedua. Ya, dari informasi kedua bahwa fx dibagi X min 2 sisanya X min 10, ganti X dengan 2, maka kita punya jadi 2 min 10. Nah, sama dengan, nah, jadi 2A tambah B ini sama dengan minus 8. Ini informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, fx dibagi X tambah 1. Ya, berarti X-nya sama dengan minus 1. Kita ganti ini X-nya dengan minus 1 menjadi minus A plus B. Nah, kita cari yang ada X tambah 1, adanya di persamaan pertama. Sisanya adalah 3X tambah 4. X-nya ganti dengan minus 1. Maka kita peroleh 3 kali minus 1 tambah 4. Maka kita peroleh min A plus B ini sama dengan 1. Nah, untuk mencari A dan B kita eliminasi, dikurang
menjadi 3A sama dengan minus 9. Maka dapatlah A-nya sama dengan minus 3. Nah, untuk mencari B, kita minta salah satu ya dari persamaan ini. Katakanlah persamaan yang kedua. Min A, A-nya min 3 jadi 3. Plus B sama dengan 1, maka B-nya sama dengan minus 2. Nah, sehingga kita peroleh ya, sisa dari pembagiannya adalah AX tambah B. Jadi min 3X tambah B, B-nya min 2. Min 3X min 2. Jadi kita jawab opsinya yang B untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Pada pembagian suku banyak 81x pangkat 3, 9x kuadrat, min 9 tambah 4 dengan 3x min P diperoleh sisa 3P kuadrat tambah 2. Oke, pertamanya jumlah nilai-nilai P. Oke, kita ambil dulu yang pertama ya. Jadi kita gunakan Horner. Ya, 81 koefisiennya, kemudian 9, kemudian min 9, kemudian 4. Oke, 3X min P pembaginya, maka dapat X-nya adalah P per 3. Sisanya nanti sama dengan 3P kuadrat tambah 2 nanti di sini ya. Oke, kita coba pakai Horner. Ini 81 turun kali P per 3. Nah, maka kita peroleh 27P. Dijumlah menjadi 27P plus 9. Kali P per 3 menjadi 9P kuadrat ditambah 3P. Ditambah min 9 menjadi 9P kuadrat tambah 3P min 9. Dikali P per 3, maka akan kita peroleh 3P pangkat 3 plus P kuadrat minus 3P. Dijumlah, maka kita peroleh menjadi 3P pangkat 3 ditambah P kuadrat minus 3P ditambah 4. Nah, sementara diketahui di soal sisanya adalah 3P pangkat 3 plus 2. P pangkat 3 plus 2. Nah, pertanyaannya berapa jumlah nilai P yang memenuhi. Nah, ini 3P pangkat 3-nya coret. Maka kita peroleh dalam bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk P. P kuadrat minus 3P plus 2 sama dengan 0. Karena bentuknya persamaan kuadrat, maka pasti akar-akarnya P1 dan P2. Ditanya jumlah nilai-nilai P berarti P1 tambah P2. Rumusnya min B per A. Min B, B-nya min 3, A-nya 1. Jadi sama dengan 3. Ya, kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, sisa pembagian PX ya oleh X tambah 3 adalah 2. Oke, jadi dari kalimat pertama ini kita dapat pernyataan P min 3 ini sama dengan 2. Ya, maka kita dapatkan X-nya ganti min 3 dari persamaan PX. Ya, jadi minus 27 tambah 9A minus 3B tambah C. Nah, ini sama dengan 2. Bisa kita sederhanakan menjadi 9A minus 3B tambah C sama dengan 29. Oke, ini simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian kalimat berikutnya adalah PX habis dibagi oleh X tambah 1 dan X min 1. Persamaan kedua ya, dibagi oleh X tambah 1 artinya P min 1 nggak ada sisanya, ya, artinya 0. Maka kita peroleh ya, ganti X dengan min 1 dari persamaan PX. Jadi min 1 tambah A min B tambah C ini sama dengan 0. Ya, dari sini kita bisa sederhanakan jadi A min B tambah C sama dengan 1. Ini simpan sebagai persamaan kedua. Kemudian PX juga habis dibagi oleh X min 1. Maka kita peroleh pernyataan P1 sama dengan 0. Ya, kita ganti X-nya dengan 1. Kita peroleh 1 tambah A tambah B tambah C ini sama dengan 0. Jadi A plus B plus C sama dengan min 1. Nah, dari persamaan 2 dan 3 ini bisa kita langsung eliminasi, menghilangkan A dan C. Ya. Nah, dengan cara kita kurang.
Nah, dikurang maka kita peroleh jadi minus 2B ini sama dengan 2. Maka dapatlah B-nya sama dengan min 1. Oke ya, B-nya min 1 kita ganti nih B dengan min 1 salah satu persamaan di 2 dan 3. Katakanlah persamaan 2, B-nya kita ganti min 1. Jadi A tambah 1 tambah C sama dengan 1. Ya, jadi A plus C sama dengan 0. Ya, atau A sama dengan min C. Ya, atau sebaliknya deh ya, C sama dengan min A. Ya, C sama dengan min A. Oke, dari persamaan pertama ini maka akan kita peroleh 9A min 3B, B-nya min 1 jadi plus 3, tambah C, C-nya min A sama dengan 29. Ya, jadi kita punya 8A sama dengan 26. Ya, atau A-nya sama dengan 26/8 atau 13/4. Ya, karena C sama dengan min A, maka C sama dengan minus 13/4. Nah, pertanyaannya adalah A ditambah 2B dikurang 3C. Ya, C sama dengan min A. Ya, jadi A ditambah 4A, tambah 3A ya, jadi 4A sebenarnya pertanyaannya. 4A tambah 2B. Ya, jadi kita punya 4 kali min 13, plus ya, plus 13/4 tambah 2 kali B, B-nya min 1. Jadi jawabannya 13 dikurang 2. Ya, jawabannya sama dengan 11. Maka kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, informasinya adalah fx suku banyak derajat 3 dengan koefisien x pangkat 3 sama dengan 1. Koefisien utamanya 1. Yang habis dibagi x min 3, x plus 1. Oke, dari kalimat ini kita bisa misalkan fx-nya ini adalah ya, x min 3, x plus 1, dan dikali satu lagi dengan x plus b. Ya, mengapa x plus b? Kenapa enggak ax tambah b? Karena koefisiennya 1, koefisien x pangkat 3-nya. Jadi kita dapat ide x tambah b atau x tambah p ya, lambangnya terserah, boleh b, boleh p, boleh m, dan seterusnya. Nah ini dari kalimat pertama kita dapat informasi ini efeknya. Kemudian ada lagi tambahan bahwa informasi F4 sama dengan 30. Ya, F4 sama dengan 30. Ganti X-nya dengan 4, maka kita peroleh 4 kurang 1, 3. 4 tambah 1, 5. Dikali 4 plus B. Nah ini hasilnya adalah 30. Nah, ini sama dengan 15 kali 4 plus B. Maka kita peroleh 4 plus B ini sama dengan 2. Nah, maka dapatlah B-nya adalah minus 2. Nah, sehingga fungsi efeknya ini bisa kita tuliskan sama dengan X min 1 kali X plus 1 dikali X plus B. Nah, pertanyaannya adalah F2. Tinggal kita ganti X-nya dengan 2. Ini B-nya tadi sama dengan min 2 ya, sorry. Berarti langsung boleh kita ganti, ini jadi min 2. Jadi X min 2. Nah, ganti X-nya dengan 2 karena pertanyaan F2. Jadi 2 kurang 1, 1. 2 tambah 1, 3. 2 kurang 2, 0. Ya. Ya, maka kita peroleh hasilnya adalah 0. Ada yang salah hitung nggak ya? Yang mana? Ada salah hitung nggak? Oh, soalnya X min 3. Oke, salah lihat ini. Oke, sorry. Soalnya X min 3 ya, bukan X min 1 ya. X min 3, ya ampun. Bentar. X min 3, maka ketika X ganti 4 ini jadi 1 ya. 1 ini jadi 5. 5, sehingga di sini menjadi 6. Ya, sehingga X-nya adalah B-nya sama dengan 2. Ya, B-nya 2. Sehingga efek ini X tambah 2 ya. Oke, X tambah 2. Sehingga ini enggak 0. Maka kita peroleh F2-nya 1 kali 3. Ini 3 ya. 2 minus 1 kali 3 kali 4. Ya, jadi sama dengan minus 12. Oke, sesuai ya. Oke, sesuai. Kita dengan azan Isya dulu ya.
Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 11. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Jika diketahui ya sisa pembagian f ya x dikali fx oleh x kuadrat tambah 4x min 12 adalah ax tambah b. Nah, informasi ini sebaiknya kita nyatakan dalam bentuk difaktor ya. Kalau bisa difaktorkan, faktorkan. Jadi x dikali fx dibagi oleh x kuadrat tambah 4x min 12 difaktor jadi x plus 6 ya x minus 2. Nah, sisanya diketahui adalah ax tambah b. Ya, kemudian informasi yang kedua, sisa pembagian x min 1 kali gx oleh x kuadrat tambah x min 6 adalah x tambah 3. Nah, jadi kita tulis x minus 1 kali gx dibagi oleh, langsung kita faktor ya, x tambah 3 dikali x minus 2. Ya, ini sisanya adalah x tambah 3. Nah, yang terakhir fx kali gx dibagi oleh x kuadrat min 8x tambah 12, sisanya adalah 7x min 13. Oke, persamaan ketiganya ya, fx dikali gx ya, dibagi oleh x kuadrat min 8x tambah 12 difaktor menjadi x min 6 x minus 2. Nah, sisanya diketahui adalah 7x minus 13. Nah, seperti ini. Kita lihat bentuk yang belum lengkap ya, x tambah b. Ya. Jadi x kali fx dibagi x tambah 6. Nah, dibagi dengan x min 2, sisanya adalah x tambah b. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaannya, sebenarnya ini bisa disederhanakan. Pertanyaannya menjadi 2a plus b pangkat 2. Ya, jadi jawabannya adalah bilangan kuadrat. Dari opsi ini kayaknya jelas yang bilangan kuadrat itu hanya a. Ya. Dari 2/5, ya kan? Kalau yang lain kan enggak ya. Tapi coba kita buktikan. Oke, dari informasi pertama, kalau seandainya x sama dengan min 6, ya, maka kita ganti x dengan min 6, kita peroleh min 6 kali f min 6. Nah, ini hasilnya adalah ya, ax tambah b, b-nya x-nya diganti dengan min 6. A tambah b. Nah, yang ada min 6 di sini adalah ya, yang ada min 6 di sini adalah yang persamaan 3. Ya, ganti x-nya dengan 6. Oh, nggak ada min 6, sorry ya. Plus 6-nya nggak ada nih. Di sini plus 6 ya, bukan min 6, sorry sebentar. Jadi jangan pakai min 6 ya. Nah, jadi kita jangan pakai yang min 6, sebentar. Karena beda ya. Kita pakainya nanti berarti yang ada irisannya itu ya, yang ada irisannya bukan x tambah 6 tapi x min 2 ya. Dari yang persamaan 1, kalau x-nya diganti 2 maka dapat 2 f2. Nah, ini sisanya sama dengan a kali 2 tambah b atau 2a plus b. Nah, sementara dari persamaan yang kedua, kalau kita ambil juga yang x min 2, x min 1 kali gx dibagi x min 2, sisanya x tambah 3. Maka kita peroleh 2 kurang 1 ya, kali G2. Ya, ini sisanya adalah 2 tambah 3. Ya, 5. Nah, dari sini kita peroleh 1 kali G2 sama dengan 5, maka kita peroleh G2-nya sama dengan 5. Oke, ini kita simpan. Kemudian dari persamaan yang ketiga, nah, ini juga kita gunakan x min 2-nya. Fx kali Gx dibagi x min 2. Nah, berarti kita peroleh jadi F2 kali G2 ya sama dengan 7 kali 2 kurang 13. Ya, 14 kurang 13, 1. Nah, karena kita punya G2-nya 5, maka kita peroleh F2 kali 5 sama dengan 1. Ya, sehingga kita punya F2-nya sama dengan 1/5. Kita kembali ke persamaan pertama tadi. Ya, ke persamaan pertama. Ya, 2 kali F2, jadi kali 1/5. Ini sama dengan 2A plus B.
Maka kita peroleh 2A plus B sama dengan 2/5. Pertanyaannya adalah 2A tambah B pangkat 2. Ya, maka 2A tambah B pangkat 2 sama dengan 4/25. Oke, sesuai dengan ya, yang tadi diprediksi ya. Jadi opsinya yang kita pilih adalah yang A untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12. Oke, himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, ini sepertinya sama dengan soal yang di awal-awal kita bahas ya. Nah, cukup kita gunakan Horner ya. Koefisiennya 1, 4, minus 7, minus 22, 24. Nah, kita cek 1 dan min 1. Ya, 1 dulu. Apakah nih koefisiennya kalau jumlah sama dengan 0? Ya, 5, min 2, min 17. Ya, 0 ya. 5, min 2, 24. Tambah 24, 0 ya. Oke, jadi 1 termasuk nih. Karena kalau dijumlah koefisiennya 0. Oke, 1 turun kali 1, 1 dijumlahkan 5. 1, 5 dijumlahkan min 2. Nah, kali 1 min 2 dijumlahkan minus 24. Kali min 1 min 24 jumlahnya 0. Oke. Kemudian kita lanjutkan apakah 1 masih? Kita jumlahkan lagi 1 tambah 5, 6 kurang 2, 4. Nah, ini enggak 0 berarti ya. Jadi 1 enggak lagi. Karena min 1. Kalau kita loncat ya. Ternyata jumlahnya enggak sama. Ya. Nah, jumlah antara yang ganjil dan yang genap. Jadi min 1 juga enggak termasuk. Nah, loncat ke 2 sekarang. Coba kita coba 2. Kali 2, 2 jumlahin 7, kali 2, 14, dijumlahin 12, kali 2, oke cocok nih ya, nah, 24 sama dengan 0. Oke, jadi kita punya, ini kalau difaktor menjadi X min 1 kali X minus 2 dikali X kuadrat tambah 7X tambah 12. Nah, di sini juga bisa kita faktor menjadi X plus 4 kali X plus 3. Sehingga solusi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, min 3, min 4. Atau min 4, min 3, 1, dan 2. Nah, ini solusi himpunan penyelesaian dari persamaan pangkat 3. Pangkat 4 tadi ya. Kita pilih opsinya yang E ya. Untuk soal nomor 12. Oke, nah itu untuk soal nomor 12. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 13. Oke, ini sepertinya ini nyambung harusnya nih ya. Nyambung nih harusnya fx sama dengan x min 2 kali gx tambah 2b maksudnya gitu ya. Kali gx tambah 2b maksudnya gitu. Nah, ini kita coret aja biar nggak bingung. Oke, jadi kita punya persamaan polinom, ya, kesamaan dua polinom 3x pangkat 3 min 9x kuadrat tambah 4bx tambah 18 sama dengan x min 2 kali gx tambah 2b. Nah, berapa nilai g min 2? Oke, dari persamaan ini kita harus cari B terlebih dahulu. Nah, baru kita mendapatkan G min 2. Nah, untuk mendapatkan G min 2 kita cari B. Nah, untuk mencari B kita hilangkan unsur GX. Ya, tapi kita nggak bisa hilangkan gitu saja. Hilangkan dengan cara ganti X-nya dengan 2. Maka ini tidak ada manfaatnya. Kalau tidak X-nya diganti 2 karena hasilnya 0. Ya, 0 kali GX tetap 0. Oke, serentak ruas kiri yang kanan kita ganti dengan 2, maka kita perlu 3 kali 8, 24 kurang 9 kali 4, 36 tambah 4B kali 2, 8B tambah 18, ini sama dengan 0 jelas. Ya. Tambah 2B. Nah, seperti ini. Dari sini kita akan dapat B-nya berapa? 24 kurang 36 min 12. Ya, tambah 18, 6. Ya. Ya, jadi kita punya 6B sama dengan minus 6. Maka dapatlah B-nya sama dengan minus 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa diganti dengan min 4X. Ya, kemudian 2B-nya bisa diganti dengan minus 2. Nah, untuk mendapatkan G min 2, maka kita ganti X-nya dengan min 2 sekarang. Oke, maka kita peroleh 3 kali min 2 pangkat 3, 3 kali min 8 ya, jadi minus 24. Nah, min 9 kali 4 minus 36, min 4 kali min 2 plus 8, tambah 18, nih ruas kirinya
ruas kanannya min 2 kali min 2 kurang 2 minus 4 kali G minus 2 dikurang 2. Oke, dari sini kita dapat minus 60 ya tambah 26 ya. Jadi 24 ya. Minus 24. Ya. 24 apa 34 ya? 34 nih ya. Kan 26 minus 10 min 34 sama dengan min 4 G minus 2 kurang 2. Oke, min 2 nya hilangkan jadi minus 32 sama dengan minus 4 G minus 2. Nah, maka kita peroleh nilai G minus 2 nya sama dengan min 32 bagi min 4 sama dengan 8. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14. Sisa pembagian suku banyak. Ya, fx dikurang gx oleh x kuadrat tambah x min 2 adalah x. Oke, kita tuliskan informasi pertamanya fx dikurang gx ya, dibagi oleh x tambah 2 x dikurang 1. Nah, sisanya ini adalah x. Kemudian informasi berikutnya adalah sisa pembagian fx tambah gx oleh x kuadrat min 3x tambah 2 adalah x tambah 1. Ya, jadi fx tambah gx, ya ini dibagi dengan x min 2, x min 1. Ya, sisanya adalah x plus 1. Sementara pertanyaannya adalah fx kuadrat dikurang gx kuadrat dibagi oleh x min 1, sisanya berapa? Oke. Ini pertanyaannya ya. Nah, jadi fx kuadrat dikurang gx kuadrat ya dibagi dengan x min 1. Sisanya ya jelas tinggal ganti aja x-nya dengan 1. Sisanya adalah f1 kuadrat dikurang g1 kuadrat. Nah, sisanya seperti ini. Nah, ini bisa difaktor menjadi f1 tambah g1 dikali f1 dikurang g1. Oke, dari persamaan yang pertama ini, informasi pertama kita punya bahwa fx dikurang gx dibagi x min 1, nah, kita ganti x dengan 1 jadi f1 kurang g1, sisanya adalah x, x-nya ganti dengan 1. Berarti ini sama dengan 1. Nah, ini bisa diganti dengan 1. Kemudian informasi yang keduanya, nah, apabila kita bagi dengan x min 1 juga, maka akan kita peroleh f1 tambah g1, nah, sisanya adalah x tambah 1, x-nya ganti 1. Ya, jadi 1 tambah 1, 2. Makanya menjadi F1 tambah G1 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh F1 kuadrat kurang G1 kuadrat sama dengan 2 kali 1. Sama dengan 2. Ya, jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, kita diberikan fungsi Px ya sama dengan x min a pangkat 7 tambah x min b pangkat 6 tambah x min 3. Habis dibagi oleh x kuadrat kurang a tambah bx tambah ab. Nah, ini bisa difaktor menjadi x min a, x min b. Ya, gitu ya. Oke, di mana a-nya tidak sama dengan b, kemudian ini apa ya maksudnya 4. Nah, pertanyaannya adalah b. Oke, jadi kita punya dua informasi. Yang pertama, apabila dibagi oleh x min a, nah, habis dibagi maka sisanya 0 ya. Jadi kita punya PA sama dengan 0 yang pertama. Maka akan kita peroleh, ganti x dengan a, jadi a kurang a 0 ini. Tambah a dikurang b pangkat 6, tambah a minus 3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kemudian informasi yang kedua, apabila dibagi x min b juga sama dengan 0, maka sisanya jadi PB sama dengan 0. Nah, ini artinya x-nya diganti b menjadi b minus a pangkat 7 ditambah b kurang b 0 tambah b minus 3. Nah, ini sama dengan 0. Oke, dari sini kita ditanya berapa nilai b-nya. Oke, a min b pangkat 6 dengan b min
A pangkat 7. Ya, ini ada sedikit kemiripan. Nah, ini bisa kita sedikit ubah ya. A min B pangkat 6 sama dengan B min A pangkat 6. Ya. Sama ya, karena kosan min ini dikeluarkan di pangkat 6 hasilnya jadi plus. Karena pangkatnya genap. Ya, ditambah A min 3. Ya, sama dengan 0. Atau kita bikin sama dengan aja. Ya, jadi sama dengan 3 min A ya. Sama dengan 3 min A. Oke, ini sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian B min A pangkat 7 artinya B min A pangkat 1 dikali B min A pangkat 6. Jadi B min A keluar dikali B min A pangkat 6 adalah 3 min A. Ya, ditambah B dikurang 3. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kalikan atau diurai menjadi B 3B dikurang AB dikurang 3A tambah A kuadrat ditambah B minus 3. Oke, kita kumpulkan yang ada B-nya di kiri. Nah, ini kebenaran 3B tambah B jadi 4B. Ya, dikurang AB sama dengan min A kuadrat tambah 3A tambah 3. Nah, kemudian B-nya keluar jadi dikali 4 minus A sama dengan minus A kuadrat tambah 3A tambah 3. Sehingga dapatlah B-nya adalah minus A kuadrat tambah 3A tambah 3 dibagi dengan 4 minus A. Ya, 4 minus A. Jadi kita pilih opsinya yang D ya, untuk soal nomor 15. Oke, mungkin nampaknya A4 ini maksudnya A tidak boleh sama dengan 4. Ya, karena di sini ada penyebut 4 min A. Ya, jadi A-nya nggak boleh sama dengan 4. Oke, ini untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Oke, ini ada sedikit revisi ya. MX-nya sama dengan HX min 2 per X min 1. Ya, jadi saya ada informasi dari Pak Tris. MX sama dengan HX min 2 per X min 1. Oke, kita baca terlebih dahulu. Di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per gx tambah 3. Artinya fx ini ya, kita punya x kuadrat min 4 dibagi gx ya. Fx dibagi gx ya, x kuadrat min 4. Oke, fx dibagi x sisanya 3 maksudnya ya. Nah, fx dibagi x sisanya 3 hasil bagi. Kemudian hx juga, nah, ini maknanya fungsi gx tambah 3 habis dibagi x tambah 1. Nah, demikian juga untuk hx min 2 habis dibagi x min 1. Nilai M1 sama dengan 2021. Jika fx, oke kita baca dari sini, fx dibagi x kuadrat tambah x min 2 memiliki sisa x tambah b. Berapa nilai A tambah 2b? Oke, kita tuliskan dulu yang ditanya ini. Fx ya dibagi oleh x kuadrat tambah x min 2 bisa difaktor menjadi x tambah 2 dikali x minus 1. Sisanya adalah AX tambah B. Oke, kalau seandainya X-nya min 2, maka kita punya ya, jadi F min 2 sisanya menjadi min 2A tambah B. Nah, tugas kita mencari berapa nilai F min 2. Ya, F min 2. Nah, di sini F min 2 ini sama dengan, nah ketika X-nya diganti min 2 kan 0 ini ya. Nah, 0 dibagi 3 tetap 0 tambah 3, jadi 3. Ya, jadi kita punya 3 sama dengan min 2A plus B. Nah, ini kita simpan. Kemudian satu lagi X min 1. Nah, ketika Fx dibagi X min 1 menjadi F1 sisanya. Nah, X-nya kita ganti dengan 1 menjadi A kali 1 tambah B. Menjadi A plus B. Nah, oke, kita ganti ini dengan 1. Maka kita peroleh F1 sama dengan 1 kuadrat kurang 4 jadi min 3 per G1 tambah 3. Nah, di sini kita wajib mencari berapa nilai G1. Oke.
Nah, untuk mendapatkan G1 maka persamaan yang kedua ini kita ganti dengan 1. Jadi H1 sama dengan G1 ya, tambah 3 per 1 tambah 1, 2. Jadi G1 ini sama dengan 2H1 min 3. 21 min 3. Nah, tugas kita mencari H1 sekarang. Ya, jadi untuk mendapatkan F1 kita butuh G1, untuk mendapatkan G1 kita butuh H1. Nah, di mana dapat H1 dari persamaan MX ini? Ya. Jelas X-nya nggak boleh 1 ya, tapi kan kita bisa manfaatkan sebenarnya pembagian HX min 2 habis dibagi oleh X min 1, artinya H1 kurang 2 sama dengan 0. Ya, dari persamaan ini. Ya, HX min 2 habis dibagi X min 1 ya, gitu. Ya, maka sisanya harus sama dengan 0 sehingga kita peroleh H1-nya sama dengan 2. H1-nya 2, maka kita peroleh di sini ya G1-nya 2 kali 2 kurang 3 ya. Sama dengan 1 G1-nya. G1-nya 1, maka kita peroleh di sini F1-nya min 3 bagi 1 min 3 tambah 3 0. Ya, berarti di sini jadi 0 sama dengan A tambah B. Ini menjadi persamaan yang kedua. Kita eliminasi, kita kurang, habis B-nya jadi 3 sama dengan minus 3A. Dapatlah A-nya sama dengan minus 1. Kemudian dari persamaan A tambah B sama dengan 0, maka B-nya sama dengan 1 ya. Oke. Yang ditanya adalah nilai A tambah 2B. Ya, A-nya minus 1, B-nya 1, jadi 2 kali 1. Jawabannya adalah minus 1 tambah 2 sama dengan 1. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 16. HX min 2. Oh, ini HX min 2 dirubah ya, ada sedikit revisi nih. Kalau soal asli kan HX tambah 3. Itu maksudnya gimana, Pak? Betul, kamu tadi putus-putus tuh. Oh, ini dari fungsi MX ini jelas nih. MX sama dengan HX min 2 dibagi X min 1. Artinya HX dikurang 2 habis dibagi X min 1. Nah, gitu ya. Nah, X min 2 habis dibagi oleh X min 1. Baca gitu. Yang jelas kita nggak boleh masukkan X min 1. Kalau dia masuk X min 1, maka jadi ada pembagian dengan 0. Kan tak terdefinisi kan dibagi dengan 0. Gitu ya. Jadi M1 sama dengan H1 kurang 2 dibagi 1 kurang 1. Habis. Tak terdefinisi. Ya, tapi kita baca dari sini. Nah, HX dikurang 2 dibagi X min 1 ini maknanya. Nah, ini sebenarnya sebagai pengeco doang nih. Ya, sebagai pengeco. M1 sama dengan 2020 itu pengeco. Ya, sebenarnya yang kita ambil hanya ini aja. Ya, HX dikurang 2 dibagi X min 1. Maknanya HX dikurang 2 habis dibagi oleh X min 1. Artinya ketika X-nya diganti 1, maka dapatlah H1 kurang 2 sama dengan 0. Gitu ya. Atau boleh juga kalau seandainya kita pengen bikin seperti ini, biar nggak bingung. Jadi MX dikali X min 1 ya sama dengan HX dikurang 2. Boleh kayak gini kan? Ya, ganti X1. Nah, ganti coba X-nya 1. Maka akan kita peroleh M1 kali 0. Jadi ruas kirinya 0. Gitu ya. Nah, jadi H1 kurang 2. Boleh kayak gitu. Sama kan kayak gini ya. Jadi dapatlah H1-nya ya sama dengan 2. Boleh kayak gini juga. Maksudnya seperti ini ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, ini kalimatnya dibedakan sebenarnya maknanya sama. Agar ya, X pangkat 3 bla 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 habis dibagi X pangkat 3 tambah bla 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 dibagi X kuadrat min X min 6 dapat disederhanakan. Artinya habis dibagi. Maka dapat disederhanakan gitu ya. Kalau seandainya nggak habis dibagi, nggak bisa disederhanain. Jadi artinya
X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah BX min 24 habis dibagi oleh X kuadrat min X min 6. Itu maksudnya. X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah BX minus 24 habis ya dibagi oleh X kuadrat min X min 6. Difaktor langsung X min 3 kali X plus 2. Nah, seperti ini. Karena habis dibagi, maka ketentuannya haruslah, katakanlah ini fungsi fx ya. Katakanlah ini fungsi fx. Ya, dibagi X min 3, maka jadi F3 harus sama dengan 0. Oke, ganti X dengan 3, kita peroleh persamaan 27 tambah 9A ya, tambah 3B dikurang 24, ini sama dengan 0. Sederhanakan jadi 9A plus 3B, 27 kurang 24 kan 3. Langsung sama dengan min 3. Bisa disederhanakan lagi bagi 3. Jadi 3A plus B sama dengan minus 1. Ini kita simpan. Oke. Persamaan kedua sekarang dibagi oleh X tambah 2. Berarti X-nya sama dengan min 2 ya. Nah, ganti X-nya jadi F min 2. Ini karena habis dibagi maka sisanya 0. Kita ganti fx-nya X-nya dengan min 2, maka kita peroleh minus 8 tambah 4A dikurang 2B minus 24 sama dengan 0. Ya, maka kita peroleh 4A minus 2B min 8 min 24 jadi min 32 sama dengan 32. Bagi 2 jadi 2A min B ya, sama dengan 16. Simpan sebagai persamaan kedua. Nah, kita eliminasi dengan cara ditambah ya, bersama 1 dan 2, maka kita peroleh 5A sama dengan 15. Maka dapatlah A-nya 3. Oke, apabila A-nya 3, berapa nilai B-nya? Kita manfaatkan persamaan kedua, katakanlah jadi 6 dikurang B sama dengan 16, maka B-nya sama dengan minus 10. Nah, yang ditanya adalah 3A ditambah B. Ya, 3 kali 3, 9, tambah B min 10. Ya, jadi sama dengan minus 1. Jadi kita pilih opsinya yang B ya, untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Koefisien X pangkat 49. Wah, di sini ada berapa suku? Ada sebanyak 50. Oke, saya kasih contoh yang sederhana dulu. Apabila kita punya X min 1, X minus 2 dikali X min 3. Ada 3 suku, kalau ditanya koefisien X pangkat 2. Nah, itu jelas terjadi ketika min 1 kali X kali X. Atau min 2 kali X kali X. Ya, atau min 3 kali X kali X. Jadi min 1X kuadrat tambah min 2X kuadrat tambah min 3X kuadrat. Nah, dengan cara yang sama untuk mendapatkan X pangkat 49, maka min 1 kali X kali X kali X kali X kali X sampai terakhir. Jadi dapatlah min 1X pangkat 49 pasti. Kemudian yang kedua min 2 kali X yang pertama kali X yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka diperoleh min 2X pangkat 49. Kemudian min 3 kali X kali X kali X lagi sampai yang terakhir jadi min 3X pangkat 49 dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah minus 50X pangkat 49. Nah, ini yang diperoleh kalau seandainya X pangkat 49 koefisiennya min 1 sampai min 50. Apabila kita jumlah maka sama saja min 1 kurang 2 kurang 3 sampai dikurang 50. Nah, X pangkat 49. Nah, koefisiennya ini. Gimana cara menentukan min 1 dikurang 2 kurang 3 sampai 50? Nah, ini bukan lain adalah barisan aritmatika. Dengan suku pertama min 1, ya, dan beda antar sukunya adalah min 1. Jadi suku pertamanya min 1, beda sukunya adalah min 1. Banyaknya suku ada 50. Ya, ditanya adalah SN, S50. Maka rumusnya N per 2, 50 per 2, dikali suku pertama tambah suku terakhir min 1 min 50. Nah, jadi sama dengan 25 dikali minus 51.
Ya, jelas jawabannya negatif ya. Nah, 1275. Nah, ini untuk soal nomor 18. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 19. Oke, hasil kali semua nilai X dari persamaan eksponen. Ya, ini kita bikin 5 pangkat X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 min X tambah 4 sama dengan ya, 5 pangkat X kuadrat tambah X min 6. Sehingga pangkatnya aja kita bikin sama karena bilangan dasarnya sudah sama. Jadi kita punya X pangkat 3 minus 4X kuadrat min X tambah 4 ini sama dengan X kuadrat tambah X minus 6. Jadi X pangkat 3 minus 5X pangkat 2 minus 2X tambah 10. Pertanyaannya hasil kali semua nilai X, artinya akar-akar X1, X2, X3 kita kali. Ya, rumusnya adalah min D per A. Ya, min D per A. D-nya 10 jadi min 10 per A-nya 1 ya, koefisien X pangkat 3. Maka jawabannya adalah minus 10. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 19. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Oke, soal nomor 20. Akar-akar persamaan X pangkat 3. Nah, dan seterusnya membentuk deret geometri dengan rasio 2. Ya, nah, kita misalkan akar-akarnya X1, X2, X3. Karena rasionya 2, katakanlah akar-akarnya adalah M, kemudian 2M, kemudian 4M ya, karena rasionya 2. Katakanlah cukup apa? Akar yang pertama adalah M. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa X1 tambah X2 tambah X3 ini kan rumusnya min B per A. Jadi min dari min 7 jadi 7 per A. X1 ini M, X2 2M, X3 4M. Ya, ini kalau kita jumlah M tambah 2M tambah 4M jadi 7M sama dengan 7. Nah, sehingga dapatlah M-nya 1. Karena M-nya 1 maka akar-akarnya 1, 2, dan 4. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan P dan Q, nah cukup kita gunakan. Ya, bisa juga langsung kita ganti X-nya dengan 1 dan 2. Ya, nanti kita tinggal dieliminasi. Boleh juga kita gunakan rumus X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Nah, ini rumusnya C per A. Ya, C per A, C-nya P, A-nya 1. X1 kali X2, X1-nya 1 kali 2, 1 kali 4, ya, 2 kali 4. Ini sama dengan P. Jadi 2 tambah 4, 6, tambah 8, 14. Nah, ini P-nya. Kemudian untuk mendapatkan Q ada di posisi D ya, A, B, C, D. Nah, kita gunakan X1 kali X2 kali X3. Ya, rumusnya min D per A. Min D, D-nya adalah Q. Hanya 1. X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 4. Nah, ini sama dengan minus Q. Nah, maka dapatlah Q-nya sama dengan minus 8. Nah, pertanyaannya adalah P ditambah Q. P-nya 14, Q-nya minus 8. Jadi jawabannya adalah 6. Ya, kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 21. Oke, fx dibagi x tambah 1 sisa 10. Nah, ini informasi pertama, maka kita tuliskan f min 1 sama dengan 10. Kemudian jika dibagi 2x min 3 sisa 5, maka kita punya F3 per 2 ya, sesuai dengan teorema sisa, jadi F3 per 2 sama dengan 5. Nah, pertanyaannya adalah Fx dibagi dengan 2x kuadrat min x min 3. Ada pasti perkalian antara 2x min 3 dengan x tambah 1. Ya, informasi sudah ada di soal 2x min 3 dikali dengan x plus 1. Sisanya kita umpamakan AX plus B. Nah, seperti ini. Sekarang apabila kita bagi efek dengan 2x min 3, maka kita punya ya, F3 per 2. Nah, ini sama dengan X-nya ganti dengan 3 per 2, jadi 3 per 2A plus B.
F3/2 sama dengan 5. Nah, gitu ya, kita ganti langsung dengan 5. Ini sebagai persamaan pertama. Yang keduanya, kalau dibagi dengan X tambah 1, maka kita punya F min 1. X ganti min 1 jadi min A plus B. Nah, kita tahu bahwa F min 1 sama dengan 10. Nah, ini kita eliminasi, hilangkan B-nya, jadi kita punya 5/2A sama dengan minus 5. Ya, jadi A-nya sama dengan minus 2. A-nya minus 2, maka kita peroleh B-nya adalah 2 tambah B sama dengan 10, maka B-nya sama dengan 8. Ya, sehingga kita peroleh sisanya sama dengan AX tambah B, jadi min 2X plus 8. Ya, min 2X plus 8, kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 21. Lanjut soal nomor 22. Oke, ini fraksi parsial. Ya, jadi kita cukup samakan penyebut. Ya, untuk yang bagian kanan. Ya, kalau kita samakan penyebut, maka ruas kanannya ini akan menjadi, ya tentunya X min 1 kali X plus 1 kan jadi X kuadrat min 1 kali X plus 2. Nah, jadi kita bikin seperti ini penyebutnya, maka ini A dikali dengan X plus 1 dikali X plus 2. Kemudian B dikali dengan X min 1 dikali dengan X plus 2. Kemudian C-nya dikali dengan X min 1 dikali dengan X plus 1. Nah, seperti ini. Karena penyebutnya sama, ruas kiri dan kanan, maka kesimpulannya adalah pembilangnya wajib sama. Untuk ruas kiri dan kanan, jadi 2X kuadrat tambah X plus 3, ini wajib sama dengan A kali X plus 1, X plus 2 tambah B kali X min 1, X plus 2 tambah C dikali X minus 1, X plus 2. Nah, seperti ini. Jadi penyebutnya langsung kita hilangkan. Oke, sampai di sini gimana cara mencari A, B, dan C? Nah, ada yang mengatakan boleh juga diuraikan nih. Gitu ya, diuraikan. Tapi kita nggak perlu pakai menguraikan. Oke, yang pertama adalah kita lihat tadi ya, baik B dan C ini ada X min 1. Maka agar B dan C langsung tak bermakna, ya kita ganti saja X sama dengan 1 ruas kiri maupun ruas kanan. Karena ketika X diganti 1, maka ini jadi 0. Ya, jadi berapapun B-nya pasti 0 kan hasil perkaliannya. Demikian juga untuk C. Jadi kita ganti X dengan 1, ruas kiri menjadi 2 tambah 1, ya 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan A. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3. Nah, ini 0 pasti ya, jadi nggak perlu kita tulis. Maka kita peroleh A-nya sama dengan 6 sama dengan 6A, jadi A sama dengan 1. Kemudian yang kedua untuk mencari B. Kita lihat baik di A maupun di C akan kita bikin tak bermakna. Ya, ada unsur X tambah 1. X tambah 2 ya. Bentar, nggak bisa dihapus. Nah, untuk mencari B, maka kita bikin X tambah 1. Sorry, ini bukan 2 ya, 1 nih ya. Salah nulis. Oke, masing-masing ada X tambah 1. Pakai warna biru. Ya, baik di A maupun di C ada X tambah 1-nya. Nah, jadi untuk mendapatkan B, langsung kita ganti ruas kiri dan kanan dengan X sama dengan min 1. Diganti min 1, X-nya jadi 2 kali min 1 kuadrat, 2 dikurang 1 tambah 3. Nah, ini dengan sendirinya 0. Nah, nggak perlu kita tulis, jadi ini B. Min 1 kurang 1 jadi minus 2. Min 1 tambah 2 jadi 1. Maka kita peroleh min 2B sama dengan 4. Ya, min 2B sama dengan 4. Jadi B sama dengan minus 2. Nah, yang terakhir untuk mencari C. Ya, untuk mencari C kita perhatikan, baik di A maupun di B ada unsur X plus 2. Gitu ya, jadi gampangnya kita ganti saja X sama dengan minus 2. Baik ruas kiri maupun ruas kanan. Kita ganti X plus 2 jadi 2 kali min 2 kuadrat, ya, jadi 8 kurang 2 tambah 3. Nah, ini sama dengan C min 2 kurang 1 jadi minus 3.
Min 2 tambah 1 jadi min 1. Maka kita peroleh ini 3C sama dengan 9. Ya, 3C sama dengan 9, jadi C sama dengan 3. Oke, nah pertanyaannya adalah berapa nilai A tambah B tambah C? Ya, jadi 1 tambah min 2 jadi min 1 tambah 3, 2. Ya, jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 22. Kita lanjut ke soal nomor 23. Fx suatu polinomial derajat 3 yang akar-akarnya membentuk barisan aritmatika dengan nilai suku ketiga adalah 3 kali nilai suku pertama. Nah, jumlah suku-sukunya sama dengan 12. Maka sisa pembagian fx tambah 6 oleh x kuadrat tambah 1. Oke, nah, pertanyaannya terakhir dulu ya. Oke, jadi kita misalkan akar-akar fx ini, akar-akar fx adalah x1, x2, x3. Nah, di sini diinformasikan bahwa x1, x2, dan x3 ini bentuk barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Oke, sifat dari barisan aritmatika adalah 2 kali suku yang tengah, 2 kali x2 sama dengan penjumlahan kiri, suku yang kiri dan kanannya. Nah, ini sifat dari barisan aritmatika. Nah, kemudian yang kedua, di soal sudah termaktub ya, nilai suku ketiga, yakni x3. Ya, suku ketiganya nih 3 kali nilai suku pertama. 3 kali suku pertama. Dan jumlah akar-akarnya x1 tambah x2 tambah x3. Nah, jumlah akar-akarnya adalah 12. Oke, dari persamaan pertama bahwa x1 tambah x3 adalah 2 kali x2. Nah, di sini ada x1 tambah x3. Jadi boleh diganti dengan 2x2. Nah, ini bisa diganti dengan 2x2. Jadi tambah x2 lagi jadi x3 ya. 3x2 ya. Ya, 2x2 tambah x2 jadi 3x2. Ini sama dengan 12. Maka langsung kita peroleh x2-nya sama dengan 4. Ya, suku tengahnya sama dengan 4. Oke. Nah, sehingga dari persamaan 1 ini kita punya x1 tambah x3 sama dengan 2 kali 4, 8. Dari persamaan ini maka kita punya x3 sama dengan 3 kali x1. Ya, ganti x3-nya jadi x1 tambah 3 kali x1 ini sama dengan 8. Maka jadi 4x1 sama dengan 8, x1-nya adalah 2. X1 2, maka x3-nya sama dengan 3 kali x1, jadi sama dengan 6. Nah, jadilah 2, 4, 6 ya akar-akarnya. Sehingga fungsi fx-nya ini derajat 3 bisa kita tuliskan sebagai fungsi x min 2, x min 4, x min 6. Nah, inilah akar-akar dari, karena dia akar-akar dari fungsi fx ya, 2, 4, dan 6. Maka fx-nya x min 2, x min 4, x min 6. Nah, pertanyaannya adalah sisa pembagian fx tambah 6. Maka kita cari fungsi fx tambah 6. Kita ganti x-nya dengan x tambah 6. Maka kita peroleh jadi x tambah 6 dikurang 2 jadi x plus 4. X tambah 6 kurang 4. Ya, jadi x plus 2. X tambah 6 dikurang 6 jadi x. Nah, inilah fungsi dari fx tambah 6. Kalau kita uraikan menjadi x kuadrat tambah 6x tambah 8 dikali x, maka fungsi fx tambah 6 adalah x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 8x. Nah, ini akan kita bagi dengan x kuadrat tambah 1. Ya, boleh kita bagi dengan pembagian bersusun, ya boleh juga enggak. Ya, gimana kalau seandainya tidak? Kalau seandainya tidak, maka kita bikin fx tambah 6 dibagi dengan x kuadrat tambah 1. Nah, ini kalau seandainya kita bikin 0, maka x-nya harus sama dengan x kuadratnya kita ganti dengan min 1. Nah, maka sisanya adalah, nah ini cara unik nih. Jadi x pangkat 3 ini kan x kali x kuadrat. X kuadrat itu ganti dengan min 1.
6 kali X kuadratnya ganti dengan min 1. Jadi 6 kali min 1. Tambah 8X. Maka sisanya adalah min X tambah 8X jadi 7X. Tambah 6 kali min 1 jadi min 6. Nah ini sisanya 7X min 6. Untuk soal nomor 23. Boleh juga dengan pembagian bersusun ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Ya, kita punya polinomial derajat 3. Akar-akarnya 1, X2, X3. Maka kita punya X1 tambah X2 tambah X3 min B per A. Jadi min 3. X1 kali X2 tambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. C per A. Jadi 2 per 1. 2. Terakhir ketiga akarnya kita kali. S1 kali S2 kali S3 jadi min D per A. Ya, jadi min 1 per 1 atau min 1. Nah ini modal kita. Nah yang ditanya adalah bentuk seperti ini. Coba kita samakan penyebut. Ya, penyebutnya kita bikin X1 kali X2 kali X3. Maka kita peroleh menjadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Nah ini yang ditanya. Kemudian bagian pembilangnya ini kita faktor ya. Kita bikin jadi X1 tambah X2 tambah X3 pangkat 2. Ya, dikurang dengan 2 kali X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3. Nah, dibagi dengan X1 X2 X3. Oke, kita punya X1 tambah X2 tambah X3 adalah min 3. Min 3 kuadrat dikurang 2 kali. Nah, ini tadi C per A hasilnya 2. Dibagi min D per A. Kita ada proses hasilnya min 1. Maka kita punya 9 kurang 4, 5. Dibagi min 1. Ya, sama dengan minus 5. Ada salah itu enggak? Ya, soalnya nggak ada di opsi nih. Udah bener ya? Nah, oke. Nomor 24 ya hasilnya min 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Oke, suku banyak ya, suku banyak X pangkat 4 min 2X kuadrat tambah 1. Dapat difaktorkan menjadi X pangkat 2 tambah X tambah B dikali dengan X kuadrat tambah CX tambah D. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan, suku banyak pangkat 4 ini ya. Nah, ini bisa difaktor menjadi X kuadrat min 1 dikali X kuadrat min 1. Ya. Sama dengan X kuadrat tambah AX tambah B, X kuadrat tambah CX tambah D. Nah, dari sini kita langsung bisa ambil kesimpulan. Ya, di sini berarti kan X kuadrat tambah 0X min 1. X kuadrat tambah 0X min 1. Nah, sehingga dapatlah A-nya 0 berarti di sini ya. Nah, B-nya sama dengan min 1. C-nya sama ya dengan A sama dengan 0. D-nya sama dengan min 1. Nah, jadi kita punya A tambah B tambah C tambah D ini sama dengan minus 2. Nah, tapi sepertinya ada solusi lain ya, karena X kuadrat min 1, X kuadrat min 1 ini bisa kita urai kembali jadi X min 1 kali X plus 1. X kuadrat min 1 juga jadi X min 1 X plus 1. Gitu ya. Apabila kita kalikan X min 1 dengan X min 1, ya kan jadi X min 1 kuadrat. Nah, kalau diuraikan jadi X kuadrat minus 2X plus 1. Nah, begitu pula untuk X plus 1 dikali dengan X plus 1. Maka akan kita peroleh X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini sama dengan X kuadrat tambah AX tambah B, X kuadrat tambah CX tambah D. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa A-nya, A ini sama dengan min 2. B-nya sama dengan 1. C sama dengan 2. D-nya sama dengan
1. Nah, apabila kita jumlah semuanya A tambah B tambah C tambah D, ini hasilnya adalah 2. Jadi ternyata jawabannya bisa min 2, bisa 2. Ya, untuk soal nomor 25. Nah, nanti bisa dibuktikan ya, X kuadrat min 2X tambah 1 dikali X kuadrat tambah 2X tambah 1, benar gak X kuadrat, X pangkat 4 min 2X kuadrat tambah 1? Ya, bisa dibuktikan nanti. Ya, jadi jawabannya bisa min 2, bisa 2 untuk soal nomor 25.